Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Ayu Mulazama. Hari ini aku mau bikin bomboloni red velvet. Nah, video ini cocok banget buat kalian yang pengen banget jualan bomboloni red velvet. Langsung aja kita lihat videonya. Nah, di sini bahan pertama ada tepung protein tinggi ya. Di sini aku pakai 510 gram. Setelah itu bahan kering selanjutnya itu ada gula sama bubuk coklat. Ini aku gula pakai 80 gram dan bubuk coklatnya pakai 10 gram aja. Setelah itu ada bahan kering lainnya yaitu ragi instan. Ini aku pakai 9 gram. Seperti biasa ya. Lalu setelah itu aku pakai butter 60 gram, SP juga 2 gram dan garam sebanyak 4 gram. Di sini aku juga pakai telur, tapi kuning telurnya aja ya, itu 4 butir. Dan juga ada air, ini 220 ml. Setelah itu juga ada pewarna red velvet dari Red Bell. Ini nanti kita pakai 2 sendok makan ya, nanti. Setelah bahan-bahannya semua sudah siap, langsung aja kita masukkan satu persatu. Kita masukin tepungnya dulu ya, maaf ya, belibet ngomongnya. Kita masukin tepungnya dulu nih, 510 gram. Setelah itu kita masukin gula sama bubuk coklatnya. Kita masukin semua. Nah, setelah itu baru kita masukin ragi instannya tadi ya. Kita masukin aja ragi instannya. Oke, setelah itu baru kita mixer dulu supaya bahan keringnya itu tercampur rata. Nah, sambil menunggu bahan kering tadi tercampur rata, kita campurin ini dulu ya, pewarna red velvet ini dulu ke dalam air tadi yang 220 ml. Kita campurkan pewarna ini sebanyak 2 sendok makan aja. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semua warna yang ada di sendoknya itu udah gak nempel lagi. Kita aduk dulu ya. Ini emang harus dicampur sama airnya ya, supaya hasilnya juga, hasil warnanya itu juga bagus. Terus rata gitu loh. Soalnya aku pernah nggak pakai ini, nggak dicampurin ke air, itu kecampur warnanya tuh agak lama gitu. Jadi ini biar cepet gitu aja. Nah, itu sudah ini ya, sudah tercampur rata bahan keringnya. Langsung aja kita masukin air tadi yang udah kita campur pewarna red velvet tadi. Nah, setelah itu, setelah semuanya kecampur, baru deh kita masukin seperti biasa kuning telurnya dulu. Di sini aku masukin satu persatu ya. Nah, setelah sudah selesai aku masukin, aku tambahin butter. Butter itu emang wajib ditambahkan itu di akhir ya. Butter, garam itu di akhir. Nah, kalau sudah kecampur rata seperti ini, baru kita menitin. Di sini aku menitin seperti biasa 25 menit aja, itu udah kalis ya. Dan itu tapi tergantung mixernya masing-masing ya, karena setiap mixer itu beda-beda. Mixer itu ada yang 40 menit baru kalis, 30 menit baru kalis, ada yang 15 menit udah kalis tuh. Jadi sesuaikan dengan mixer kalian aja masing-masing. Nah, di sini udah 25 menit, aku cek kekalisan dulu ya. Syarat kalis itu dia itu kalau ditarik nggak sobek, terus kayak selaput gitu. Nah, nih. Nah, kalau udah kayak gini, ini namanya udah kalis ya. Masya Allah, tuh nggak robek. Masya Allah, sudah cukup. Jadi kita angkat. Oke, udah siap dipotong-potong. Di sini aku potong 25 gram. Kalau red velvet ini biasanya aku maksimal itu dapat 38 piece, tapi minim itu 37 piece. Kalau original aku itu maksimal 37, tapi minimal itu jadi 36 piece gitu ya.
Sini aku potong-potong dulu sampai semuanya selesai. Nah, kemarin itu ada yang tanya, Kak, kalau misalkan pakai segitiga biru bisa nggak? Bisa-bisa aja, cuman hasilnya itu nggak maksimal gitu loh. Jadi cuman nggak maksimal. Kalaupun memang pakai segitiga biru, masih tetap harus dicampur dengan tepung cakra, karena tepung segitiga biru itu dia itu protein sedang ya. Kalau tepung cakra itu kan protein tinggi gitu. Tapi kalau aku sih seringnya sih full protein tinggi. Nah, aturan membuat roti atau ya donat juga roti ya, tapi kan cara pengolahnya digoreng gitu. Tapi di dalam membuat roti itu aturan tepungnya itu emang butuh yang protein tinggi. Kalau protein sedang itu biasanya digunakan untuk kue atau cake gitu ya. Jadi tolong bedakan protein tinggi dengan protein sedang gitu. Nah, di sini aku mau rounding dulu ya, karena udah selesai potong-potongnya. Aku roundingin satu persatu. Nah, kalau misalkan air itu biasanya ada yang bilang harus anget kuku gitu ya. Sebenarnya itu nggak harus ya, karena sesuai pengalaman aku juga, air biasa pun meskipun nggak anget kuku juga jadi kok gitu. Air es juga bisa, air dingin kamu masukin aja air, terus disimpan di kulkas. Setelah itu kamu pakai deh untuk campuran adonannya. Itu emang ngaruh sih, cepet kalis adonannya gitu, hasilnya agak mengkilat dikit gitu. Jadi gak melulu harus pakai air hangat atau air dingin, air biasa pun bisa jadi. Sebenarnya yang bikin gak jadi itu sebenarnya kalau ragi kamu udah gak aktif. Udah sih, itu aja sih kendala yang sesuai pengalaman aku sejauh-jauh ini, cuman itu aja sih. Kendala kita itu cuma di ragi kalau nggak jadi. Nah, setelah semuanya di rounding seperti biasa, aku selalu degassing ya. Jadi semua donat ini aku bakalan pipihkan semuanya, karena supaya aku ngejar bentuk donatnya itu agak lebih besar gitu. Nah, setelah dipipihkan semua, baru kita kasih waktu 45 menit minimal ya. Tapi kalau bisa 60 menit atau 1 jam. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini, mengembang sempurna seperti ini. Baru deh kita goreng. Jangan lupa panaskan minyaknya 30 menit sebelum menggoreng dengan api kecil ya. Kita masukin satu persatu. Kalau bisa jangan full, tapi kalau misalkan pengen ngejar waktu ya gak apa-apa sih full. Cuman kalau kebiasaan aku goreng donat itu, aku selalu beri ruang sedikit supaya donatnya juga bisa ngembang sempurna. Kalau mengembang sempurna, otomatis white ringnya kan keluar ya gitu. Nih, Masya Allah, ini sebenarnya merah ya, tapi berhubung kena pencahayaan jadi warnanya kayak gini, jadi kayak warna pink, padahal warnanya bagus banget. Maaf ya, kameranya juga masih belum sebegitu mendukung, jadi apa adanya aja ya videonya ya. Yang penting ilmunya sudah tersampaikan. Oke. Nah, di sini sudah matang semua donatnya, udah digoreng semua juga. Dan bisa dilihat ini donatnya nggak begitu menyerap minyak terlalu banyak ya. Di sini donatnya benar-benar empuk, Masya Allah. Bisa dilihat ya dari permukaan luarnya, kalau tidak menyerap minyak begitu banyak. Oke. Nah, di sini aku gunting dulu buat mengisi fillingnya. Di sini aku pakai white chocolate ya. Biasanya aku pakai flat cream cheese ya, cuma berhubung lagi gak bikin, jadi aku pakai white chocolate aja gitu. Gak apa-apa ya, yang penting itu enak dan
kita sobek dulu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, bagus banget ya seratnya. Ini benar-benar se-fluffy itu, selembut itu, seempuk itu. Masya Allah, ini paling best seller loh di jualan aku. Sampai aku tuh jarang banget bikin bomboloni yang original. Kebanyakan aku bikin yang bomboloni red velvet ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian bisa tahu video terbaru aku. Terima kasih. Assalamualaikum.